Oke, kita sudah jalan-jalan, sudah ngopi-ngopi di rumah Maksum, nggih Bu. Mugi-mugi sehat, nggih Maksum. Mugi rezekine lancar. Amin. Masjidnya dados, teng mriki siar Islam bagus, dados sae. Lanjutkan perjalanan nggih Pak Aziz. Kurang. Rada sing kari? Rokok, HP, dompet sing penting. Lek kari adoh lho lek goleki. Lek rene nae awang-awangan. Tera ya bateraiku. Aku anu. Aduh. Kiri jalan nyabrang kretek ngoten lho. Oh alah, tasih wonten kreteke to? Mboten dalane teng omah niku. Oh. Nggih. Apa? Belinya apa? Ketatap ngarep kuwi. Lho, kenapa? Mboten apa-apa. Kebablasan to leh mana, Mang. Nih, bantu rasa. Kantorku abot ra. Kuat ra? Aku ya abot lho. Ora tak nol. Oh iya. Balik neh yang ngebel. Go Bu. Oke, kita lanjut ke arah Kari sambil mencari loji Belanda. Gas. Ngondak mandek aja bro. Waktu pendudukan 12.40. Lanjut. Menurut informasi Mbahnya Warung tadi sekitar 1 kilo ya kita, nggak sampai 1 kilo kita masih jalannya gini. Kemudian nanti setelah itu aspal. Kita lihat 1 kilo versi orang kadang berbeda. Ini sudah masuk wilayah Madiun, tepatnya di Kare Kabupaten Madiun. Batasannya sungai tadi. Kita lihat video 12.77.
Oke, kita sudah menempuh perjalanan dari rumah sekitar 37 km dari Ponorogo Kota sampai tempat ini. Ke perbatasan Ponorogo Madiun, 36 km dari kota, dan ke Desa Pupus. Nah, ini sudah sampai aspal ya. Wah, indah sekali. Sudah sampai ke aspalnya. Jalannya sudah nggak makadam lagi. Oke, gas. Jadi dari aspal tadi kira-kira ada yang sebelum warung perbatasan tadi ada sekitar 3 kilo ya, 3 kilo yang belum teraspal, masih makadam. Jadi dari Ponorogo sampai Madiun ini ada sekitar 3 kilo yang belum teraspal. Setelah itu aspalnya bagus, mulus kayak gini. Tadi dari Ponorogo juga aspalnya mulus. Belum di daerah Pupus dari sekitar 3 kilo ke jalan makadam. Ternyata informasinya benar, sampai 1 kilo kita sudah menemukan jalan beraspal. Alhamdulillah, informasinya valid. Kayak jalan sendiri. Videonya di jalanan masih hutan menyebabkan belantara asik sekali. Masih sangat alami. Yang gak asik kalau hujan cara jalan-jalannya mulus, kemudian view-nya juga asik, mulai dari Ngebel sampai ini perbatasan masuk ke Kare, Madiun, jalannya view-nya ya, view-nya asik. Jalannya hilang. Mungkin di sini ada air terjun ya kalau musim hujan. Mungkin ya. Karena ada aliran sungai di sini. Tapi rawan longsor sih. Kayak gini.
gas. Pengalaman yang tak akan lupakan. Meskipun baju-bajunya masih basah, baju dan kaki gara-gara mandi di air terjun tadi. Tapi bayarkan sih, lunas, rela berjasa-jasa kalau dapat view seperti ini. Kilo dari kota Ponorogo. Belanda belum kelihatan ya. Ada orang yang sekitar ngopi gitu. Asik ya, teman-teman. Cuma nggak ada warung, jadi harus bawa kopi sendiri kalau mau ke sini. Asik ya teman daerahnya. Sebanyak kan top. Ada anak-anak nongkrong ngopi di pinggir jalan dan view yang hutan belantara di situ. Cuma memang harus bawa kopi sendiri. Asik. Pernah jalan-jalan sama Pak Aziz juga di sekitar Kare ini ada air terjun juga ya, namanya kalau nggak salah air terjun Semampir atau Semampir, koreksi tidak salah, tapi jalan juga sih ya. Dan jalannya nggak belum seperti ini sama masuknya Kare. Ini apa, Jas? Iki apa iki?
Ngopi oke no, enak mangane ra ya. Oh kita ngopi-ngopi di sini ya guys. Oh ya, begini tempatnya. Oke, ada tempat ngopi-ngopi dulu nih. Asik nih. Oh, dibangun ya. Dibangun anu ya. Tempat ngopi-ngopi ya. Asik. Itu wilayah yang delegasi. Sang sebelah sungai. Ada tempat ngopi seperti ini. Tuh, kita telusuri dulu ya. Enaknya ngene kira dolan. Enak engko nasik mandek dinikmati sik. Oke, kita lihat view-nya ya. Jadi Kang Poto. Oh. Nanti warungnya. Kegiatan susur sungai. Mau dibangun tempat wisata ya? Ini ya. Oh, air-air yang mengalir. Tempat wisata yang asik buat ngademin pikiran. Ngopi ini lho Pak Aziz. Yang dhuwur kae ta? Yang dhuwur kae ngopi nih. Oh, udah mangan. Oke, setelah berjalan-jalan ternyata kita menemukan tempat dengan view seperti ini. Saya kira itu warung, ternyata kebun. Di sekitaran Kare ini asik sekali. Air yang mengalir. Dan ada warung kopi di sana ya. Kita coba ke sana. Ngopi-ngopi dulu. Kita menemukan view seperti ini ya. Di wilayah Kandangan Kare. Asik ternyata. Dan tempat yang asik dan kita menikmati kopi-kopi dulu. Menemukan spot kayak gini ya ngopi lah, mosok dilanggurin aja. Top ini loh, diluk ngopi kerja. Oke, setelah ngopi-ngopi di tempat ini Kare Kandangan ini kita lanjut ya sampai ketemu Kare Kota Madiun. Hah? Cedak kono kuwi kuran. Lojine. Kono mlaku apa? Loji Belanda. Generatornya neng sor. Mudun kuwi.
Oh, sing nggone cacah emang berarti. Iya kita ya. Generator ya apa? Tinggo apa? Ya anu hasilnya listrik tuh. Mosok? Oh, berarti Daerah catur gitu. Catur, Kabupaten Madiun, Kecamatan Kare. Kali Catur berarti. Oke, kita lanjut lihat lojinya Belanda ya. Ternyata ada dari Pak Warung ada informasi bahwa ada generatornya di bawah loji. Kita nanti lihat-lihat ya susur sungainya. Ternyata itu untuk listrik orang di sekitar sini. Oke, kita menuju lojinya yang hanya PLTMH Kare. Ini ya. Kalau nggak salah ini ya lojinya. Kita lihat view-nya tadi. Ada PLTMH Kare. Air yang mengalir jernih dan pemandangan yang asik ini. Cuma di warungnya tadi nggak ada makan ya. Yang ada hanya Indomie, mie goreng mie instan. Mungkin nanti suatu saat dikembangkan menjadi tempat wisata. Jalannya asik. Iki kene iki. Oke, kita lihat lojinya. Tujuan utama kita tadi loji Belanda. Gas. Nah, inilah loji Belanda. Yogurtnya lagi. Oke, kita sampai di loji Belanda yang jadi tujuan utama perjalanan hari ini ya. Bangunannya kayak gini. Kita susuri ya. Muter. Lihat. Kontaku lagi. Lihat ada apa di sana. Mbak neng Belanda bareng. Dari pola bangunannya emang masih lama ya. Tapi ini kita harus dibugar. Enggak seberapa besar. Apa nih? Generator. Ya terus arep nguyuh iki nang endi? Oke, ini ya. Kandang dulu, kandang wedhus. Enggak sing sebelah kono.
Ini enak toiletnya. Loji, tak kira apa loji, mah peninggalan Belanda. Kita nggak bisa masuk ya karena dikunci. Dapat tugasnya tadi informasi dari Mak Sum di warung tadi. Kalau mau masuk bisa ada yang menjaga. Ternyata mungkin libur ini ya. Tuh tampak belakang. Tiba-tiba jendelanya juga tinggi. Oke. Asiknya di sekitar loji itu ada air yang mengalir jernih dan seger banget ya. Seger banget airnya. Dingin dan deras. Di sini buat lahan-lahan pertanian ternyata ya. Ada bawang bombay, kopi yang menjadi komoditas yang tadi juga dijelaskan oleh Maksum. Ternyata untuk alasan kopi inilah Belanda membangun loji di sini. Makanya sampai sekarang Kare menjadi ini hasil kopi. Ini jagung juga ditanam di sini. Airnya benar-benar jernih. Luar biasa. Oke, mantap. Oke, kita sudah dari loji, sudah ketemu. Kita akan lanjut ke Kecamatan Kare. Ada apa di sana? Itu kuliner ya. Karena dolan tok ramangannya ternyata luwe. Tetap butuh asupan gizi. Kira-kira Kecamatan Kare berdasarkan info dari warga setempat ada sekitar 10 km. Gas, kita ke sana. Tarik Pak Aziz. Luwe aku. Iki iso lho, Sis. Munggah iki iso. Alah gur semono. Tak munggah rene. Lah. Oke, kita lanjut ke Kecamatan Kare. Kata Pak Warung tadi sekitar 10 km ya dari loji ini.
Jos. Halus mulus. Kayak TV perawan. Kita lihat sebelah kiri ini ada pemandangan yang luas ya. Asik. Ya, agak terbuka. Jadi kita bisa melihat pemandangan hutan yang secara ya kelihatan ya dari atas bukit. Asik sebenarnya. Kalau akan terlihat Pak Asik sedang pergi berjalan menuju kita. Dia harus mengejar waktu karena perut juga mulai ini jalan-jalannya masih enak banget, banyak tikungan tetapi asik, masih halus ya, halus dan sepi. Meskipun kita berkelak-kelok gini kayak kita berjalan jalan kita sendiri, jalan yang benar. Asik. Ini sampai kopi ya, kopi sebelah kanan kita tantangan panas hasil kopi. Ada apa Pak Aziz ini? Oh iya lah. Olah tau lebu. Olah. Iya no. Kali Catur Ngebel agrowisata villa pendakian. Gimana ada tempat menarik pasti kita mampir karena kepenasaran ya. Penasaran kita yang tinggi. Ini nyantai-nyantai aja. Ini pabrik loh Iran. Pabrik kopi. Kayak pabrik kopi to jas iki. Endi? Endi? Sing endi? Informasi mus. Ayo enak mobil lah. Pendakian Wilis ini, jalur pendakian Wilis. Yo, kita lihat ada apa di sana ya, jalur pendakian Wilis ini, villa pendakian. Jalannya asik banget ya. Tempat-tempat yang perusahaan perkebunan kandangan. Kandangan Kare.
Iya. Cuk, cepat tau kan. Jangkrik aku yang iso nih. Anunya cepat toh. Tali ini tak kedot saya mau buka pas buka. Ini ada di perkebunan kandangan Mbak Asis. Perkebunan kopi, pabrik ya ini. Perkebunan kopi Pulusari. Itu ya ada papatnya. PT Perusahaan Perkebunan Kandangan Pulusari. Panggangan Perusahaan Panggung Sari. Madiun. Nah, bangunannya kayak bangunan lama. Peninggalan Belanda. Pabriknya. Pabrik kopi di sini. Kita berkeliling-keliling ya. Berkeliling-keliling kota. Berkeliling-keliling komplek ini. Ada apa sebenarnya di komplek perkebunan kopi Kandangan. Gas. Bangunannya bangunan lama ya, asik sekali. Ini ada masjid juga. Kita udah sholat. Bangunan lama, komplek perkebunan kopi. Tapi di sekitar sini yang banyak malah pohon kopi. Mungkin ini arah kemana? Yang tahu silahkan komen ya. Kalau saya baca tadi ada villa pendakian. Apakah ini villa pendakian Wilis atau ya Pak? Asik view-nya. Bagian duduk rano udan. Ternyata kita harus balik di sini ya. Mungkin ke arah pendakian Wilis mungkin ya. Karena saya juga nggak tahu. Iya. Lanjut ke kare 220. Astrea Grand yang didik gas. Mungkin suatu saat kita kembali ke sini sambil bertanya-tanya, Pak, penduduk sekitar ini arah kemana? Kalau perkiraan ini arah pendakian Wilis, tapi nggak tahu juga di sini atau mungkin hanya ke perkampungan penduduk. Kalau hanya ke hutan, ke orang-orang cari rumput kok jalannya bagus ya. Maksudnya dirabat sampai sana karena keterbatasan waktu dan tujuan kita tadi cari laju Belanda tadi, maka mungkin di lain waktu, lain kesempatan mungkin kita sambung lagi menyusuri perkebunan ini.
jalannya masih sangat asik ya, kita tadi hanya sekitar 500 meter keluar dari jalan besar. Sudah sampai. Di Kali Catur Ngebel. Enggak. Candu ini jalannya mulai bergelombang, nggak rata ya, sampai perkebunan tadi. Jadi kalau tadi jalannya bagus, ada markanya di tengah, sekarang hilang. Cuma masih bisa ditolerir sih sebenarnya, masih bagus juga. Mobil juga masih enak ini, meskipun mungkin kalau dari arah berlawanan ada mobil, kita harus kadang mungkin harus minggir ya, tapi ya overall bagus. Cuma ini agak bergelombang karena sudah bukan hot week. Jalannya beda dengan tadi. Kita masuk dari perbatasan kontrol Madiun itu masih oke. Sekarang mulai bergelombang, agak halus ya, meskipun masih oke sih, gelombangnya nggak ada. Nggak tahu kalau beberapa tahun lagi rusak. Dan pemandangannya tetap oke, besar. Kanan kiri kita selalu memandang hijau, sungai yang mengalir, suara-suara alam tuh, suara kerek, burung, suara alam, asik sekali, menarik. Jadi kalau kalian di kota, kemudian ingin sensasi lain, ingin merasakan keheningan, ingin menyepi, ini kayaknya cocok. Cuma nggak ada kuliner di sekitar sini, atau belum kami temukan. Mungkin beberapa tahun lagi lah banyak wisata-wisata kuliner yang seperti tadi di sekitar sungai. Secara tak sengaja tadi di Kali Catur itu, di Sungai Catur itu ada tempat ngopi yang asik, tempat nongkrong yang tidak sengaja kami temukan tadi. View-nya juga bagus. Nah, mungkin beberapa tahun lagi semakin banyak wisata kuliner yang bisa dikunjungi di sini. Karena tadi ya memang hanya kopi sama mie instan ya adanya, sehingga belum ya hanya yang pengganjal saja ya kalau ini. Kita lanjut menuju Jembatan Karing. Jalannya masih bergelombang, jadi mohon maaf jika videonya bergelombang. Ini sepi, dari tadi tidak menemukan kendaraan yang berlawanan arus dengan kita. Sepi. Nah ini ada. Ini kayak jalan sendiri. Mungkin kalau malam ya agak riskan juga sih lewat sini. Tapi mudah-mudahan aman. Riskannya karena kalau ada ban bocor atau motor kita terkendala sesuatu itu mungkin masalah. Nah ini ada berbagai macam, ada masjid juga, dan kita dari Ponorogo tadi sudah 46 km. Jadi dari kota Ponorogo sudah berjalan sekitar 46 km.
ambil kiri aja karena yang ke kanan jalannya kecil. Datang ya dari tadi hanya mengandalkan kearifan lokal. Kalau bingung tanya penduduk sekitar. Ada rumah dengan view yang bagus. Nah, sini menarik. Kare emang asik ya. Jadi dulu sering ke sini, sering lewat Kare ini dari. Nah ini mungkin ada tempat makan. Spasma. Silahkan komen. Sekar Wilis. Nah, ini ada Sekar Wilis Resto. Nah, ternyata ada kuliner di sini. Sekar Wilis Resto. Tempatnya asik ini. Perbukitan Spasma. Oke, kita lanjut. Tarik-tarik ini banyak ya. Kita sudah mulai masuk. Kita lihat penunjuk arahnya. Ini ada penunjuk arah. Kita lihat di sana tadi ada persimpangan. Ternyata ada air terjun Selampir dan ke kanannya Kanjangan Telaga Ngebel, arah yang kita lewati tadi. Nah ini ternyata air terjun Selampir. Dulu pernah sama Pak Asis itu kita mampir ke air terjun Selampir. Sekarang seperti apa mungkin lain waktu ya kita ke sana. Kalau dulu sih kita harus sana. Dan keadaannya belum seperti dari segi prasarana dan prasarananya masih kurang. Dan kita harus menyusuri sungai untuk menuju ke air terjunnya ya. Itu sekitar 10 tahun yang lalu. Tidak tahu kalau sekarang mungkin sudah beda. Karena di jalan masuknya itu kok sekarang sudah ada kapuro yang megah lebih. Nanti kita agendakan ke sana ya. Sudah mulai ramai. Ramai padat penduduk. Rumahnya juga bagus-bagus. Situasinya tapi kita ambil ke kiri karena yang sekarang Wosorejo. Masjid juga berdiri bagus. Yang tadi jalannya kecil ya, jalan desa. Ini benar akses ada di depan. Nah di sini sudah mulai banyak penduduk, mobil-mobil juga sudah lewat, sudah ada kehidupan. Itu sudah dekat dengan Kecamatan Kare. Nanti di pertigaan Kare itu ada ke kanan kita ke sawahan Nganjuk, tembus ke air terjun Sedudo. Nah, kebetulan juga pernah lewat itu. Kemudian kalau ke kiri ya kita ke Madiun. Jalan juga bagus, meskipun tidak ada marga di dekatnya, tapi lain aja. Dan nyebut juga samping kiri dan kanan ada median jalan ya. Itu dengan mobil ya, karena ini ditanya di sudah masuk ke dengan padat penduduk ya. Jalannya sudah memadai, meskipun enggak seperti tadi. Nah ini ada kita menemukan kursi
pertigaan lagi. Hutan pinus Nongko Ijo. Kita kemana Pak Aziz? Kemana ini? Kalau ke sana ada Gapuro, hutan pinus Nongko Ijo ya. Sate gulai kambing juga ada. Wah asik gitu. Nanti suatu saat kita ke sana. Kita akan ke sana lagi. Kita ambil jalan ke sana. Tanya dulu ke penduduk. Lah mriko teng pundi lho, Bu? Mriko teng pundi? Oh alah. Kok wisata hutan pinus. Perkemahan. Matur suwun, Bu. Monggo. Karena kita nggak pakai Google Map, HP-nya buat vlog. Nah, karena kita gunakan kearifan lokal warga sekitar ya untuk menanyakan jika ada perkembangan jalan. Tapi mungkin itu asik buat destinasi berikutnya. Apa? Lali aku. Yang air terjun itu ah? Asik. Kalau lihat sebelah kiri ya, kelihatan kan? Ya, kita gunakan tadi kearifan lokal warga sekitar ya, untuk bantu kita jika kesulitan ada persimpangan yang mungkin membuat kita bingung. Tapi jika persimpangannya kecil ya kita lewati aja, ambil jalan yang besar. Oke, ini asik. Suatu saat akan kita ambil jalan mobil. Saya akan balik dengan mendengar tadi, kemudian juga ada lagi tadi hutan pinus, kemudian air terjun Selampir yang dulu kita tinggali sama Pak Aziz. Mungkin sekarang kita mencoba lebih menarik atau aksesnya lebih diperbaiki. Kita nanti googling ya, cari-cari di medsos tentang air terjun Selampir. Karena kalau dulu seingatku itu bukan air terjun Selampir yang kami singgahi, tapi air terjun Keang. Nah ini ada pertimbangan lagi, pertigaan ini nggak tahu ya ini kalau mana tadi kemana. Mungkin ke penduduk di Kare mungkin karena namanya Facebook dan pendapatan penduduk pertama rapi. Kita masuk ke ini aspalnya sudah mulai lebar. Yang tadi ada median sebelah kiri kanan ada yang dicor semen itu ya, sekarang sudah di aspal penuhnya. Jadi ini sangat rekomendasi. Jalannya udah luas, cuma nggak ada markanya. Jadi kita harus berhati-hati karena tidak ada marka jalan yang ada di tengah ini. Nah ini ada penunjuk, mungkin kita sudah sampai di pertigaan jalan menuju ke Semarang Saragan. Benar, nah ini kalau ke kiri kita lihat tadi ya, ke Kota Madiun atau lurus. Kalau ke kanan kita ke
Semarang, Taragan, bisa juga ke Sawan dan air terjun Kedudo, Nganjuk ya. Pernah dulu lewat situ untuk menuju ke Sawan, ternyata juga dekat jalurnya waktu itu sih pakai mobil, jadi ya saya kira udah biasa ya. Ini kita di Kecamatan Kare. Ada beberapa jalan yang sulit kalau kita itu ya ke Sawan Nganjuk itu ke air terjun juga, tapi masih bisa ditolerir. Jadi jalannya masih ya masih enak lah. Tapi dulu kami dibantu Google Map karena banyak percakapan yang tidak ada rambu-rambu petunjuk arah, sehingga kami dulu menuju ke Nganjuk itu kami dibantu oleh Google Map. Nanti yang asik di depan ada hutan wilayah Kare. Jadi Kare ini memang dulu istri saya pernah kerja di sini, di Puskesmas Kare, sehingga memang dulu sering untuk ke Kare. Ada Gapura, selamat jalan dari Kecamatan Kare. Nah, dari sini kita akan masuk ke hutan. Jalannya mengecil lagi, ya. Jadi ternyata jalan melebar itu karena masuk ke wilayah Kecamatan Kare. Sekarang ibu kota kecamatannya juga melewati, sehingga jalannya kembali ke jalan menyempit 5 meter dan tidak ada marka jalan, tapi masih enak jalannya. Jadi meskipun ada bilang kiri kanan yang rusak, tapi masih oke. Buat ngebut juga oke, tapi tetap hati-hati karena tidak ada, sekali lagi tidak ada marka jalan. Gas. Kalian lihat ini kanan kiri hutan. Ini asik kayak Kare. Dari sini nanti kita akan menemukan pertigaan bungkus yang kiri itu bos, Rumah Sakit Kari, pertigaan Rumah Sakit Kari itu ya. Kemudian ke Kali Catur, ke tanah wisata, dan ke monumen Kresek sebagai saksi sejarah diadakan PKI di Madiun. Itu nanti ada pertigaan untuk menuju ke kiri. Di sana juga ada warung-warung makan, ya, pernah kita kunjungi juga di sekitar Wonogiri. Nah, jalannya di Kare, kiri kanan hutan. Adem, asri, refreshing ya, akhir pekan setelah seharian kita penat bekerja.
lagi, mulai banyak perkampungan penduduk. Jalannya sudah tadi memang awalnya mau punya rencana untuk setelah sampai di perbatasan Sare kamu Ponorogo itu kami kembali lagi ke Ponorogo melewati Telaga Ngegel, tapi karena jalannya ada tadi yang masih belum aspal, maka dan dapat informasi dari Maksum tadi di perbatasan Maros di perbatasan tadi, sehingga kita memutuskan untuk lewat Sare. Jadi karena jalan yang ke Sare itu lebih sudah diaspal ya dari Madiun, sudah diaspal tadi hanya sekitar 1 kilo mungkin, nggak sampai 1 kilo udah kembali menggunakan jalan aspal. Kalau dari arah Ponorogo mungkin sekitar 3 kilo ya tadi kita melewati jalan yang rusak belum diaspal. Nah, kita memasuki hutan jati masih, karena ini musim kemarau maka banyak yang merangkak ya soalnya. Tapi kalau musim penghujan ini menarik di sekitar sini, jadi hijau, kemudian tempatnya rindang. Kita agak cepat ya, sudah jam 3. Nah, kebanyakan masih tadi, dan sampai sekarang pun perut belum terisi makanan, baru gorengan dan kopi-kopi. Nah, tempat ini ya menarik juga. Dari Madiun kemudian Sumpek dengan masyarakat kota, kita bisa menepi di sini di hutan Sare. Itu banyak tempat-tempat nongkrong. Nanti habis Sare kita sampai di Timur ya, terus kemudian kita nanti ambil belok kiri ke Pasokan, karena kita akan kembali ke Ponorogo. Ini kita ambil jalan yang ini kita sampai di ramai penduduk lagi. Hawanya juga sudah mulai panas. Kalau tadi dingin, sudah melewati hutan-hutan, sekarang mulai hawa panas sebenarnya. Harian kita nge-vlog dari berangkat jam 7 pagi, tepat dari Ponorogo kota sampai Ngegel kita sekitar jam 8, lalu ngopi-ngopi tadi, dan dari Ngegel kita lanjutkan naik ya. Ini jalannya mulai lebar lagi dan ada marka di sebelah barat. Ini mungkin mau memasuki pertigaan Paru ya.
mampir di air terjun. Nah, harus trekking banget. Kemudian mampir di warung perbatasan Maksum, perbatasan Ponorogo dan Madiun. Kita mampir di perkebunan kopi di sana. Kemudian ngopi di sekitar rumah Loji tadi, ada. Jadi seharian penuh kita vlog sampai di SLBN 1 ini. Oh iya, ketika ini ternyata ini ada tiga, lalu kita ke Kota Madiun dan ke kiri kita ke Monumen Kresek. Lurus saja. Karena kemarin baru ke Pondok Catur ya, kita makan-makan sama teman ini. Kita putuskan ke lanjut aja. Kapan lagi kita explore sedikit. Kita akan segera sampai kita makan dulu, kita ambil belok kiri nanti karena kita akan pulang. Kalau lurus kita ke stasiun kota, karena kita akan ke Ponorogo maka kita ambil jalan kiri dengan depan kantor di tembusnya di kota. Ini ya perbedaannya. Kalau lurus kita ke Madiun, belok kiri kita ke Rambutan, dagangan Rambutan. Kita ambil jalur kiri. Oke, kita lurus saja, ada pertigaan ini. Lurus. Labu rumpuk itu yang ke kanan ya. Ini kalau dari sini karena jalan perabotan maka jalannya ya bergelombang seperti ini. Nanti kita juga akan menemukan jembatan yang seperti ini. Masuk ke desa. Jalannya bergelombang, beda dengan tadi ya, karena memang ini masuk jalan perabotan. Menuju ya iya. Mergo ora oleh emang ya ditutup e. Kudune iki lho mendok iki lho. Mergo dalane ditutup. Dalane ditutup anu mau lho. Ana wong rabi kae lho. Kiri ta? View-nya bagus sebenarnya. Itu Wiles ya. Selamat datang di desa wisata Grumbun. Pada saat diagendakan dulu, Pak.
karena ada resepsi pengantin ya itu tadi, maka kita dialihkan jalurnya sehingga kita melewati jalan kampung ini ya. Jalan yang masih rapat dan semen, soalnya ada anten yang menutup jalan. Nah, ternyata kita lagi ketemu jalan besar itu. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya, nanti ke jalan yang belakang tadi ternyata jalannya halus dari view-nya Gunung Wilis itu lebih tampak. Mungkin suatu saat lah kita jalan-jalan ke sana, tinggalkan ke sana. Walaupun mungkin banyak pesawat, tapi asik. Daripada enggak jalan-jalan sama sekali, oke. Ada pesawat, hijau, dan latar belakang gunung Wilis. Hawanya berbeda sekali, pemirsa. Tadi bersejuk ya, karena rindang pepohonan. Sekarang menjadi panas karena kita memasuki wilayah tanah. Inilah yang saya sebutkan tadi. Di sini ada jembatan yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Kebetulan ada mobil di sini, motor aja segini. Jadi tikungan ada jembatan yang tidak cukup. Jadi kalau motor juga, tapi kalau mobil masuknya jembatan itu harus lanjut. Persawahan yang terasa luas dan kalau kalian bisa lihat di sebelah kiri ini ada Gunung Wilis. Jadi benar-benar kayak lukisannya SD itu ya, ini pepohonan, kemudian di ujung sana ada gunungan. Jadi kita akan segera sampai di Jajangan. Jadi ketemu jalan besar kita selesaikan ya vlog ini. Jadi sudah kita lalui dari Ponorogo, melalui Lingkar Wilis itu, jalan dari Sungai Regol sampai Lampung. Nanti kita selesaikan di situ ya. Ketemu jalan besar, kita selesai. Kemarin seminggu yang lalu kita juga ke Jajangan ini sama teman-teman kuliah, sama teman-teman kos yang ada di Surabaya. Ini ada teman kami itu bahwa beliau juga meninggal. Jadi kami juga kaget. Pagi-pagi kita bisa memaham itu ada kabar bahwa
Udah masih muda, mungkin sekitar 40 tahun ya. 40 tahun karena dan agak mendadak sehingga juga mengagetkan kami teman-teman kosnya dan juga teman-teman kuliah. Ini rumahnya di daerah sini, nanti kita akan melewati. Nah, itu karena dia bebas dan juga dan maka itu jangan lupa olahraga. Tapi puskesmas Butis. Lanjut lurus, baik. Butis sudah jalan. Hawanya sudah menyengat, panas. Jadi ini juga ini juga pada HP ya, jadi HP sudah panas. Oke, nanti kita akan segera sampai di rumah teman tadi ya, yang saya ceritakan. Beliau meninggal, almarhum, kita doakan untuk beliau agar rumah di sisinya, kemudian keluarga yang ditinggalkan itu bisa ini ke Madiun, jalannya ke jalur kiri. Rumah teman saya yang meninggal tadi itu masuk ya, tidak melalui jalur kita ini, tapi ke depan ini kita belok ke ini, jalan ini kita belok ke
Kita akan pulang ke Babangan. Macetan ya, selesaikan vlog ini. Nah, kita sudah perempatan dagangan. Lurus, jadi kita ke depan. Tadi kalau ke kiri itu ke Watu Rumput, wisata juga di Kabupaten Madiun. Kemudian kalau lurus nanti menuju arahnya menuju Blok. Cuma saya belum pernah dari perempatan dagangan itu terus lurus. Nanti sampai perempatan Magetan kita selesaikan ya. Vlognya ini sudah bertemu jalan besar dan kita sudah melintasi lingkar wilayah dari Kabupaten Purworejo, Tegal, dan nanti kita pupus perbatasan Sari, perbatasan Purworejo Madiun. Kemudian kita melintasi Kecamatan Sari, Kecamatan Jurus, Kecamatan Biasanya, atau desa. Kemudian kita kiri balik ke Oke, terima kasih teman-teman. Itu ya. Vlognya kita sudah sampai di Magetan. Dan dari vlog ini karena sudah ketemu jalan besar, kita mampir ke warung dulu ya, untuk kuliner karena